Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel YouTube Privanista. Masih di sudut edukasi belajar mudah dan menyenangkan. Kali ini akan kita lanjutkan pembahasan dari buku Remen Basa Jawi kanggo SD atau MI kelas 5. Pelajaran bahasa Jawa merupakan muatan lokal wajib Jawa Tengah. Dan buku ini diterbitkan oleh Erlangga, dikarang Rustanti Ningsih, Sri Sunarsi Im Trisyoto dan juga Trimo, yang pastinya sudah sesuai dengan kurikulum saat ini, yaitu kurikulum Merdeka. Dan sebelum belajar, jangan lupa untuk berdoa agar diberikan kemudahan, kelancaran, dan juga ketelitian. Untuk itu marilah sejenak kita berdoa bersama. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Oke ya, kali ini kita akan memulai bab, yaitu di bab 3 atau pasinaon telu, tembang Mas Kumambang. Nah, tembang Mas Kumambang itu adalah salah satu tembang mocopat ya. Nah, oke, di sini akan kita mulai dari tujuan pembelajaran terlebih dahulu ya. Di bab 3 ini tentang tembang Mas Kumambang tentunya ya. Ada kaitannya dengan tembang Mas Kumambang. Nah, setelah mempelajari bab ini, peserta didik diharapkan dapat 1. Membaca teks tembang Mas Kumambang dengan cermat. Kemudian yang kedua, menjelaskan kata-kata sukar yang terdapat dalam tembang Mas Kumambang. Kemudian yang ketiga, membuat kata-kata sukar dalam kalimat sederhana, menggunakan kata sukar dalam kalimat sederhana. Yang keempat, membuat parafrase tembang Mas Kumambang. Yang kelima, menjelaskan isi tembang Mas Kumambang yang dibaca. Kemudian menjawab pertanyaan tentang isi tembang Mas Kumambang dengan benar. Yang ketujuh, menjelaskan ciri-ciri tembang Mas Kumambang. Yang kedelapan, menemukan nilai luhur yang terdapat dalam teks tembang Mas Kumambang. Dan yang kesembilan, menerapkan nilai luhur yang diperoleh dari tembang Mas Kumambang dalam kehidupan sehari-hari, yaitu ya kaitannya dengan tembang Mas Kumambang. Kita nanti akan membaca teks, kemudian menjelaskan kata sukar, menggunakan kata sukar dalam kalimat sederhana, membuat parafrase, menjelaskan isi ya, dan menjelaskan ciri-ciri serta nilai luhur dari tembang Mas Kumambang. Jadi ini tidak ada berlatih untuk menyanyikan ya, atau nembang Mas Kumambang, tidak ada ya. Jadi cukup nanti kita baca saja. Kemudian di halaman 32 ini ada skema pembelajaran ya, atau skema pasinaon. Nah, itu skema pembelajaran atau skema pasinaon. Di sini ada 3 pertemuan ya. Dimulai dari yang pertemuan pertama ya, pertemuan pertama atau ulangan siji ini membaca teks tembang Mas Kumambang, kemudian menemukan dan mengartikan kata-kata sukar dalam tembang Mas Kumambang, dan yang ketiga menggunakan kata-kata sukar dalam kalimat. Kemudian di pembelajaran yang kedua atau pertemuan yang kedua, memprosakan teks tembang Mas Kumambang, menjawab pertanyaan isi tembang Mas Kumambang. Ada 2 ya. Sedangkan di pertemuan yang ketiga atau ulangan telu, di sini mengidentifikasi ciri tembang Mas Kumambang, menuliskan nilai luhur yang terdapat dalam teks tembang Mas Kumambang, dan menerapkan nilai luhur dari tembang Mas Kumambang dalam kehidupan sehari-hari. Nah, itu ya. Ada 3 ulangan atau 3 pertemuan ya di bab ini. Kemudian kita masuk ke apersepsi ya. Apersepsi di sini tentang tembang Mas Kumambang pastinya ya. Oke. Jadi tembang Mas Kumambang minangka salah sijine tembang mocopat. Tembang iki wujude saka 2 tembung, yaiku mas, barang sing regane dhuwur, lan kumambang, kemampul kaya barang ana dhuwur banyu. Dadi yen digathokake maknane Mas Kumambang kaya dene emas sing ngambang. Miturut buku filsafatku karangane Wafa Al-Dawami, tembang Mas Kumambang nggambarake manungsa nalika isih ana alam roh ing sabanjure manggon ana rahime ibu. Ya, jadi tembang Mas Kumambang itu sebagai salah satu tembang mocopat ya. Tembang ini diwujudkan dari 2 kata ya, atau terwujud dari 2 kata, yaitu mas yang artinya barang yang harganya tinggi, dan kumambang. Kumambang itu kemampul atau mengapung ya. Seperti barang yang ada di
atas air tadi ya. Jadi kalau digabungkan makna dari Mas Kumambang yaitu seperti emas yang terapung ya. Menurut buku Filsafatku karangan dari Wafa Al-Dawami, tembang Mas Kumambang itu menggambarkan manusia ketika masih ada di dalam ruh dan selanjutnya ditempatkan di dalam rahim ibu ya. Oke, selanjutnya kita ke paragraf berikutnya, paragraf yang kedua. Biasane Mas Kumambang ditembangake ana ing larik-larik sing nguntapake rasa sedih utawa nelongso. Sejene kuwi uga nggambarake bocah sing duraka marang wong tuwa saengga entuk balesan kasangsaran ya. Jadi biasanya Mas Kumambang itu dinyanyikan di baris-baris yang mengungkapkan rasa sedih atau nelangsa ya. Nah, selain itu juga menggambarkan seorang anak yang durhaka terhadap orang tua sehingga mendapatkan balasan kesengsaraan. Oke. Ke paragraf berikutnya ya. Tembang Mas Kumambang krasa ndodhok ati merga dirancang bisa nggawe trenyuhe sing ngrungokake. Ing larik-larik Mas Kumambang bisa diduduhake rasa sedih, mesakake, susah, nelongso, prihatin lan sak jinise ya. Jadi tembang Mas Kumambang itu terasa mengetuk hati karena dirancang bisa membuat yang mendengarkan itu merasa terenyuh ya. Nah, di dalam baris-baris tembang Mas Kumambang bisa diperlihatkan rasa sedih ya, kasihan, susah, nelangsa, prihatin dan sejenisnya. Aturan nulis lirik Mas Kumambang ana paugerane. Guru gatra utawa gunggunge larik saben pada utawa bait ana 4. Banjure saben larik nduweni wanda utawa suku kata sing urutane larik pisan 12, larik kaping pindho 6, larik katelu 8 lan larik kaping 4 uga 8. Wanda ya, ana 8 wanda. Jadi aturan dalam menulis ya lirik Mas Kumambang ada aturannya pastinya ya, atau ada rambu-rambunya. Guru gatra atau gunggungi larik ya, urutan larik setiap bait ada 4 ya, jadi satu bait itu ada 4 baris. Nah, setiap baris itu memiliki suku kata yang urutannya ya. Baris pertama itu ada 12 suku kata, baris kedua itu ada 6, baris ketiga 8 dan baris keempat itu 8 juga ya, 8 suku kata. Sejene guru gatra, pathokan liyane guru lagu. Aksara urip utawa vokal ing pungkasane gatra utawa baris. Baris pisan I, kaping pindho A, kaping telu I lan kaping 4 A. Jadi selain guru gatra, pathokan yang lain ada guru lagu, yaitu aksara hidup atau vokal ya. Aksara hidup yang di akhir baris. Baris pertama I, baris kedua A, baris ketiga I dan keempat A. Itu ya untuk apersepsi, skema pasinaun dan tujuan ya. Di apersepsi ini tadi dijelaskan tentang patokan dari tembang Mas Kumambang, aturan-aturannya. Nah, ini masih ada ya, sedikit ya. Ing ngisor iki ana contoh tembang Mas Kumambang karyane Sri Pakubuwana IV sing ana buku Cokro Manggilingan karyane Wawan Susetyo. Luwih-luwih alane janma ngaurip. Wong ngepluk sungkanan tan patut ngawuleng aji. Angengero sapa-sapa. Lah ini satu bait ada 4 baris. Lah, setiap barisnya tadi ada aturan ya. Jadi di baris pertama itu ada 12 suku kata. Luwih ala alane janma ngaurip. Lah ini ada 12 ya, kalau kita hitung ada 12 suku kata. Wong ngepluk sungkanan. Nah, baris kedua ini ada 6 suku kata. Tan patut ngawuleng aji. Nah, baris ketiga ini ada 8 suku kata. Baris keempat ya, itu juga ada 8 suku kata. Angengero sopo ini 8 ya. Kemudian guru lagunya juga ini I, A, I, A. Berarti udah sesuai gitu ya. Jadi
Wah, kudu buka kamus saka buku sing pepak. Aku nggawa HP bisa goleki panggonan kamus. Kamus kanggo tembung-tembung sing angel ini. Kalau kita susah, tentunya ini adalah menggunakan kata-kata yang cukup susah dan jarang kita dengarkan pastinya ya. Untuk itu pastinya dibutuhkan kamus atau pepak ya. Oke. Nanti akan kita bahas satu persatu di setiap ulangannya atau setiap pertemuannya dan akan kita jelaskan pastinya dalam bahasa Indonesia kalau mungkin masih bingung bahasa Jawanya ya. Oke, mungkin sampai di sini dulu ya penjelasan tentang apersepsi, tujuan dan juga skema pembelajaran ya. Terima kasih sudah belajar bersama, semoga bermanfaat. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.